Bu Indah, dan semua peserta yang hadir di sore hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dan nama budaya, salam kebajikan. Tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Trisno, Pak Gus Agung, sama Ibu G. Indah dari Putri Bali. Itu adalah fakta dan realitas. Nah, mungkin saya sudah sering banyak atau kita ngobrol-ngobrol bicara di forum yang sudah dilakukan dengan BTB yang tadi juga Pak Erika udah sampaikan. Mungkin saat ini saya akan lebih mungkin memberikan paparan saya ini lebih kepada individual ya, how to apply to our individual, especially di sini Politeknik Negeri ada mahasiswa adik-adik yang sedang belajar, sedang melanjutkan S2 maupun alumni yang sudah ada di marketplace. Nah, strengthening the role and building resilience toward tourism recovery 2020. Pertanyaan ini memang masif, ini diskusinya udah sampai kemana-mana, udah ke ujung-ujung, formulanya udah kemana-mana. Mungkin saya lebih membawa ini kepada satu pertanyaan yang sangat basic gitu loh. Di slide yang keduanya, kenapa kita harus berdamai dengan COVID-19? Ya, suka tidak suka kita harus berdamai. Tapi sebelum kita berdamai, kita harus mengerti daerah jajahan. Kita harus mengerti kawah Chandra di Muko. Nah, itu apa yang akan kita hadapi di depan. Nah, di next slide-nya, di sini pertanyaan ini semua orang, individual, business owner, ataupun pekerja, mungkin harus bertanya bahwa ini kita ada di dalam climate disruption and it happen everywhere. Nah, kemudian climate ini unpredictable. None of us yang bisa memberikan prediksi. Kapan berakhir, bagaimana akan terjadinya, dan apakah akan ada second wave, and then third wave, and whatever. Nggak ada yang bisa. Tapi yang harus kita bertanya adalah bagaimana kita bisa cope up. Tadi paparan-paparan tadi adalah pikiran-pemikiran yang bagus, pemikiran-pemikiran yang juga some of them kita sudah discuss di beberapa webinar-webinar yang sudah ada, dan mungkin adik-adik di Politeknik yang sedang belajar, mungkin ini juga adalah salah satu momen tahun di mana kalian belajar, kalian harus bisa mengerti kondisi ini, because you guys gonna be the next generation yang akan carry bisnis ini dan akan live in Bali and build Bali future. You gonna be responsible for it. Dan disruptive innovation. Saat ini kita ada di dalam masa disruptive innovation. Nah, ini bicara tentang ini di tahun. Jadi kalau saya balik ke sejarah sebelumnya, ini kalau belajar ini kita harus punya referensi sejarah ya, supaya kita tahu dari mana dan akan kemana. Disruptive innovation ini pernah terjadi menurut Clayton Christensen. Di dalam term itu dia katakan bahwa it's a low and new market innovation that eventually upends an industry. Jadi terjadi kegoncangan di bisnis-bisnis kecil di bawah yang akhirnya akan roll up dan menggoncang industri itu seluruhnya. Dan ini kasus pandemik COVID-19 sudah terjadi di depan mata dan kita sekarang sedang hidup. Dan kasus ini pernah terjadi di tahun 1990. Contohnya ini adalah pada saat tahun 1990 Amazon mulai melakukan satu movement dan dia terjadi higher performance dan higher margin product. Dan orang semua bilang, what Amazon did? Kok Amazon bisa? Harusnya saat itu kompetitor seperti kayak Barnes and Noble, Borders, yang harusnya bisa agresif untuk mengencounter kasus ini. Sehingga mereka sebenarnya bisa berkompetisi saat itu. But they didn't do it. Nah sekarang buat adik-adik yang sedang kuliah, yang sedang belajar ambil S2, ini ada satu pertanyaan. Ini benar-benar destruktif loh. Destruktif. Ini benar-benar mengganggu sekali. Tapi gangguan ini harus kita akalin. Gangguan ini harus kita atasi. Nah, karena apa? Pada prinsipnya di saat gangguan itu terjadi, ini adalah waktu bentuk berinovasi. Karena apa? Dengan berinovasi, kita bisa mengerti secara psikologis daripada gangguan itu sendiri. Market slow, that's the reality. Nah, cuman kita harus hati-hati. Kita harus menghindar discouragement. Kita harus praktis. Nah, ini sekolah Politeknik harusnya bisa membawa masalah ini menjadi solusi. Masalah ini harus bisa menjadi encouragement.
Berarti harus ada praktis yang lebih. Ada akselerasi terhadap kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh sekolah. Sekolah harus melihat kompetensi apa yang harus disiapkan. Kurikulum mesti harus diobrak-abrik, ditata ulang, karena mungkin nggak applicable. Problem, masalah, sudah ada depan mata. Mungkin ya, itu masukan buat sekolah. Dan juga harus lebih confidence. Karena apa? Sekolah harus bisa menjadi master in the waves of learning and maximizing it. Nggak bisa cuma duduk lihat, oh industri udah movement ya sejauh itu, terus kita ngapain ya? Nggak bisa. Para guru, apalagi kalau kita di bidang pendidikan, apalagi politeknik ya, politeknik itu punya ruang lingkup yang sebenarnya bisa lebih gesit, lebih fleksibel. Nggak harus stagnan gitu. Nah, justru inilah politeknik, sekolah, harus bisa melakukan competitive in era of accelerating disruption. Artinya, justru manfaatkan momen ini untuk bisa akselerasi naik ke next level. Nah, ini bicara disrupting yourself adalah satu hal yang pertama. Kenapa? Kita suruh orang berubah, kita kasih konsep-konsep kita sendiri nggak mau berubah. It's a problem. Nah, sekolah bilang ini faktanya kayak begini, tapi fakta di lapangan, sekolah juga nggak mau berubah, guru-guru nggak mau berubah, kurikulum nggak mau berubah, ya akan stagnan selamanya seperti itu. Padahal sekolah harusnya menjadi tempat untuk membangkitkan, melahirkan generasi-generasi yang siap untuk resilience in the future. Nah, saya kasih 7 poin yang paling penting ini buat adik-adik yang sedang kuliah di Politeknik Negeri Bali. Pertama, take the right risk. Ambil resiko yang tepat. Yang kedua, play to your distinctive strength. Mainkan kekuatan khas Anda. Jangan copy-paste orang punya ide. Lihat saya tuh punya keunikan apa. Saya punya kekuatan apa. Kepintaran saya di mana. Kemampuan saya di mana. Itu diangkat. And then what? Embrace constraint. Rangkul masalah. Kita nggak bisa lari dari masalah. Masalah is gonna be right in your face. But kita harus rangkul itu masalah. Kemudian apa? Yang keempat, battle entitlement. Kita harus tahu bahwa kita punya hak apa di dalam pertempuran ini. Saya punya hak untuk maju, saya punya hak untuk belajar, dan saya hak untuk menyelesaikan S2 saya, dan saya punya hak untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam manajemen tourism yang baru. Itu ada hak pertempuran. Kemudian, step back in order to grow. Mundur untuk tumbuh. Dan siap-siap untuk gagal. Realitas saja. Pasti ada yang gagal. Sesudah itu, justru gagal itu belajar. Sekarang ini bisnis mengalami, orang nih sekarang owner nih stres semua. Tapi kita jangan takut. Kenapa? Di saat kita ngerti kegagalan kita bisa apa? Let your strategy emerging. Biarkan strategi Anda muncul. Pemenang-pemenang itu lahir karena dia resilience. Nah, ini esensi daripada resilience. Kita nggak bisa suruh orang berubah-berubah. Kita mau bertanda, it has to be start from that. Nah, 7 poin itu mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa menguatkan di masa-masa seperti ini. Apalagi ada yang sedang kuliah dan atau yang sedang ada di marketplace. Nah, next slide-nya lagi sudah ada di sini. Kenapa saya bilang itu harus penting dulu diberesin, itu harus penting dulu di setup dalam diri masing-masing orang, karena sesudah itu key role and challenge-nya kita akan berhadapan. Nah, tadi kita udah dengar key point, reality and strategy. Sebenarnya dalam masalah ini yang harus kita beresin hanya ada 3. Leaders mindset, cash flow, sama reset foundation. Ini selalu saya katakan berulang-ulang. Kenapa? Kalau leadernya nggak bisa berubah mindset, mau kita kasih sodorin strategi yang sabrak-abrak selangit-langit hebat pun, they will never change. Itu cuma hanya lip service. It's only talking, but they don't know how to do it. Nah, ini yang paling dangerous. Untuk lembaga pendidikan harus bisa mengajar murid-murid untuk siap menjadi leader yang bisa berubah. Karena apa? We are coming to the changes. Change management, ini mungkin subjeknya harus diangkat. Nggak bisa cuma jadi omongan. Karena apa? It's helping them to wave with the problem in the uncertainty situation. Ini perlu, dan ini harus dimulai dari leader, dari pemimpinnya baru turun ke bawah. Nah, kalau itu dari istilahnya pariwisata in general, ya pasti kementerian punya bisnis. Tapi kalau itu kita ngomong Bali, harus gubernur, wakil gubernur, dan semua insan pariwisata harus bisa berubah. Itu satu suara dulu. Kemudian kenapa? Ada ujung-ujungnya di sana. Karena kita harus build strong, resilient, and kita harus support tim kita untuk go through the tough time. And then improve decision making and energy collaboration. Tadi fakta-fakta sudah kita lakukan. Energy collaboration itu harus dilakukan. Nggak bisa dewe-dewe, nggak bisa sok-sok mau hebat sendiri. It doesn't work ya. Kemudian cash flow. Nah, ini sudah harus selalu diingat. Istilahnya saat ini yang dipikirkan adalah apa? Bali punya devisa berapa mau ambil? Bali punya devisa sudah hilang berapa? Berapa yang bisa kita dapat? Nah, ini secara detail saya pikir
teman-teman, adik-adik semua yang kuliah di Politeknik ini sudah bisa mengerti untuk tentu ada unsur cash flow-nya, ada money in, money out. Nah, itu tadi ada ide tadi bail out segala macam itu support harus dilakukan karena memang kalau tidak dilakukan itu akan susah sekali. Ya. Kemudian foundation research. Nah ini tadi kita ngomong market. Kalau saya bilang foundation research itu pertama tuh ada 4 ya. Customer itu harus diberesin. Pilih customer. Makanya kalau kita lulus dengan tadi 7 point yang saya tadi sampaikan, kita sudah harus memapping kita punya customer. Customer kita harus kita mapping. Kita bisa apakah kita mau main di niche market, apakah kita mau main di loyal customer, ataukah kita main di open wide market. Kemudian message kita harus berubah. Kita sudah harus fokus kepada kata-kata care, security, empathy, dan kita harus speaking in customer language. Jangan ngotot pakai bahasa kita. Bali is the safest place in the whole world. Yeah, Brad. Habis itu kasus muncul. Cannot. Kita sudah harus pakai kata-kata yang empathy, kata-kata yang care. Kemudian solution to solve the issue. Ingat, kita bukan menyelesaikan masalah diri kita. Kalau ngomong di service level customer, kita harus apa? We have to always focus on customer issue. Harus customer centric ya, bukan product centric. It has to be customer centric. Karena apa? Problems in the same time, ini juga bicara tentang supplier kita sebagai customer kita. Ya, dengan begitu kita bisa positioning Bali sebagai the next destination yang patut diperhitungkan untuk didatengin. Saya ngomong ini mungkin sangat membumi sekali karena apa? Next slide, kita building resilience, kita harus to start from ourselves before we go and spread. Suruh orang di dalam kantor, suruh anak buah kita, suruh kita punya the whole team berubah pada kita sendiri, enggak. Kita sendiri harus bisa paham ini dulu. Nah, ini slide yang terakhir. Strategi apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa resilience ini? Resilience ini punya arti di mana kita akan melewati masa proses yang harus kita take it or you leave it. Nah, ini ada 4 poin yang paling besar di masa resilience ini. Ada measure, re-measure, learn, and unlearn. Nah, kalau kita bicara measure, apa yang harus kita measure sekarang? Apa yang bisa kita measure, Pak? Duit nggak ada, uang masuk nggak ada, kita lagi nunggu kalau bisa bail out, ada pinjaman, gue mau jual rumah, jual ruko, jual sawah, jual aset, supaya bisnis bergulir. Ini kan reality. Kita harus ada di posisi kita harus bisa measure. Nah, measure ini artinya apa? Kita ada unsur intelijen. Kita banyak informasi dapat, kita bombardir dengan segala macam informasi dari ujung ke ujung, pusing juga ngelihatnya. Nah, you have to use your intelligence. Choose what is the important news for you. Jangan telan semua. Nah, kemudian be aware dengan saya bilangnya ini hype cyclist. Jadi hype cyclist atau new cyclist. Jadi berita itu bisa jadi soft facts, hard news, spekulasi-spekulasi yang dibikin. Akhirnya kita pikir itu ya. Kemudian yang berikutnya, don't assume that informasi yang kita dapat itu udah benar, belum tentu. Ingat kita ada di masa resilient, kita ada di masa yang berubah. Jadi hal bisa berubah dalam waktu yang cepat dan ilmu yang kita tahu mungkin tidak akan applicable anymore. Nah, and then kita use expert. Kita forecast carefully. Pakai orang-orang yang istilahnya ngerti bisnis, orang-orang yang ngerti bidangnya. Expert ya saya bilang di sini. Kemudian reframe your understanding of what happening. Reframe. Is it good? Is it good for me? Is it applicable for me? If it's not, don't wasting your time gosip, cerita, pakai informasi-informasi yang terjadi. It's wasting time. Birokrasi. Watch the bureaucracy. Lihat birokrasi apa yang berubah saat ini. Nah, ini yang istilahnya harus diperhitungkan. Itu di saat masa-masa kita harus measure. Nah, remeasure lagi. Nah, remeasure ini kamu harus ngebalance. Nah, ada 7 dimension yang saya mungkin mau propose di sini adalah pada saat kita remeasure, artinya kita memastikan lagi, benar nggak komunikasi. Kita remeasure komunikasi kita. Komunikasi kita untuk bisnis kita, ke customer kita, ke supplier kita, remeasure lagi komunikasi. Kemudian apa? Remeasure, employee butuh berapa? Yang tadinya saya 50, aduh dengan bisnis model seperti gini, kayaknya gue nggak bisa deh 50, gue cuma butuh 10. Dan remeasure itu, Jen. Ya, perlu travel nggak? Kayaknya kita nggak perlu travel, semuanya online. Then do it. Remote works, everybody can work from anywhere. Saya mungkin nggak perlu butuh ruko saya nggak perlu toko, semuanya kerja dari rumah aja, bisa. Then remeasure it again. Ya, supply chain stabilization. Supply chain saya bisa nggak saya remeasure? Then remeasure it again. Business tracking and forecasting, remeasure it again. Think again. Ini
Ingat, saat ini semua bisnis model berubah tanpa terkecuali. Adik-adik yang sekolah S2 sudah ngerti yang namanya supply chain, it's ribet.com. It's gonna be changed. Then you have to remeasure it. Kemudian being part of the broader solution. Lihat bidang apa yang kamu sedang geluti, apa yang sedang kamu, apakah itu travel agent, ataukah itu tour operator, ataukah itu hotel, ataukah supplier. Lihat solusinya apa di bidang itu, ya. Dan secara skala kecil maupun skala besar. Nah, learn. Nah, di sini adalah resilient principle yang harus kita lakukan. Di sini ada 6 poin. Nah, saya jelaskan dengan cepat saja. Di sini redundancy. Lihat hal-hal yang perlu diminimize atau hal perlu yang ditambah, silakan dilakukan. Apalagi adik-adik yang teman-teman yang punya manufacturing, punya capacity untuk itu, atau punya inventory yang cukup besar. Dilihat lagi apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Kemudian diversity. Diversity berarti harus lihat multi level. Jadi punya multi approach untuk fulfill bisnis Anda. Jadi harus lebih efisien, tapi harus juga bisa fleksibel dan resilience di dalam krisis situasi krisis seperti ini. Bagus bahasa Inggrisnya. Kalau orang pariwisata, aku kok kita aja acuh-acuh lihat Modularity ini highly integrated system. Jadi kalau bisa mulai dipikirkan, bisa nggak ya saya integrated dengan sistem saya untuk lebih efisien. Toh sekarang karyawan saya udah di rumah, bisnis saya dari kerja dari rumah, saya nggak perlu ruko bisa jual, bisa jadi modal usaha buat saya. Think pragmatic seperti itu, tapi juga harus berpikir untuk kelanjutannya seperti apa. Jangan sampai trap di dalam masalah itu sendiri ya dengan modularity ini. Kemudian evolvability. Jadi istilahnya sistem itu bisa dioptimize dan bisa efisien, tapi juga punya ruang untuk bergerak. Artinya apa? Ada constant improvement. Jadi jangan stuck di situ. Kasih ruang untuk bisa improve. Ya, ada opportunity, problems, itu semua informasi ini semua akan bergerak ke sana. Jadi jangan stuck di situ. Punya prinsip untuk saya bisa punya ruang untuk improve. Ya. Kemudian prudence. Nah, ini prudence ini penting karena kita sekarang nggak bisa mempredik apa yang akan terjadi next day, next month. Tapi sebaiknya di sini kita harus punya envision plausible. Artinya kita punya pemikiran gini loh, logik nggak ya kalau saya harus melakukan ini? Logik nggak ya? Doesn't make sense. Pikirkan, prudence, logic, okay, it's good to go, but it doesn't make sense. Nggak, logiknya nggak dapat. Nah, tolong diganti, dirubah strateginya. Business model harus punya flexibility untuk berubah di situ. Nah, kemudian maaf interrupt 2 menit, dibantu Pak Levi, thank you. Ya, saya udah mau selesai ini Mbak Erika. Embeddedness kembali lagi stakeholder istilahnya adik-adik harus lihat lagi secara wide industrinya, secara ekonomi sosial perspektifnya seperti apa. Dengan begitu, yang terakhir unlearn. Nah, di sini saya mau bilang prepare for the next crisis. The crisis will come. Sesudah kita selesai ini, kita dapat bantuan, kita bail out, krisis ekonomi akan terjadi. Jadi it doesn't stop yet. It's gonna be rolling up. Prepare yourself that it's gonna happen. Kemudian intellectual preparation is not enough. Untuk jadi pintar atau pintar sana juga nggak isn't enough. Kita harus istilahnya ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu mungkin is not apply anymore. Praktis-praktis yang dulu udah nggak apply lagi. Kita harus berubah, harus unlearn ya. Kemudian reflect of what you have learned. Ya, kita harus reflect lagi apa yang sudah kita pelajari. And then what? Prepare for the change world. It's gonna change anyway. It's happen. Saya mungkin ngomong dari sisi prinsip-prinsip ini karena saya tahu ini akademik, baik pengajar, murid maupun lulusan. We are facing the new system, the new model, dan intinya semua bisnis kita akan berubah. Bisnis model kita akan berubah dan kita harus menyesuaikan itu dengan perubahan. Kira-kira itu saya yang sampaikan. Semoga berguna buat adik-adik. Dan di halaman terakhir itu ada people. Selalu ingat ya, approach-nya kita untuk role model bisnis yang